Baiklah para penggemar fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal fisika tanpa rumus fisika. Nah, kita ambil materi gerak lurus. Jadi kalau misalnya kita menyelesaikan soal, kadang-kadang kita ngeblank lupa rumus. Nah, kalau lupa rumus, jangan putus asa. Kita masih bisa mengerjakan soal. Maksudnya lupa rumus fisikanya. Tetap soal bisa kita kerjakan. Jangan berputus asa. Nah, oke, sekarang teorinya begini, coba pahami dulu ini. Kalau misalkan ada segitiga siku-siku, nah kita tahu bahwa kalau ada garis miring, ini gradiennya kan berarti Y dibagi X ya. Ini sisinya Y, yang itu X. Nah, jadi gradien dari garis ini adalah Y per X. Nah, itu sudah kita kenal di matematika. Nah, kalau sisi miringnya saya namai Mi, sedangkan sisi samping saya namai Sa. Sedangkan yang sisi vertikal saya namai sisi tegak, maka akan berlaku bahwa miring itu sama dengan tegak dibagi sa. Jadi kalau saya kalikan, sa kali mi sama dengan tegak, atau dibaca sami tegak. Artinya sisi samping dikalikan miring itu sama dengan sisi tegak. Nah, kalau berdasarkan rumus Pitagoras, ya miring kuadrat sama dengan sami kuadrat plus tegak kuadrat. Tapi kita tidak menggunakan hukum itu untuk menyelesaikan soal fisika nanti. Jadi kita pakai sami tegak. Ini berlakunya hanya untuk memecahkan soal fisika. Jadi ini jangan dibawa ke matematika ya. Nanti diketawain orang matematika. Karena melawan hukum Pitagoras gitu. Nah, kita ingat teori fisika sedikit ya. Kalau ini saya gambar diagram VT, kemudian kita punya grafik seperti ini, dan disuruh mencari jarak yang ditempuh benda. Jarak yang ditempuh benda itu sama aja dengan mencari luas daerah di bawah kurva ini. Jadi kalau ini kebetulan luasnya berbentuk trapesium, tapi nanti luasnya bisa kotak, bisa segitiga, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sekarang akan memberikan contoh-contoh soal. Nomor 1, sebuah mobil dengan kecepatan 36 km per jam direm mendadak sehingga terbentuk bekas di jalan sepanjang 20 meter. Waktu pengereman yang dibutuhkan sampai mobil berhenti adalah sebesar berapa? Jadi ini yang diketahui dalam soal, kecepatan awal 10 meter per sekon. Jarak tempuh 20 meter, direm itu nanti akhirnya berhenti. Nah, kalau grafiknya saya gambar diagram VT itu seperti ini ya. Jadi perhatikan, ini kecepatan awalnya 10, kemudian diperlambat, akhirnya berhenti pada T detik kemudian. Kita tahu dalam diagram VT, jarak itu sama dengan luas daerah di bawah kurva. Jadi jarak sama dengan luas daerah di bawah kurva berarti berbentuk segitiga. Nah, jaraknya 20, luas daerah di bawah kurva ini adalah segitiga. Jadi setengah, alasnya itu adalah T, tingginya adalah 10. Jadi kalau begitu T-nya adalah, ini kita coret ya, berarti 4 sekon. Udah selesai. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2. Sebuah kereta mendapat percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 10 sekon dari keadaan dia, lalu diperlambat dengan perlambatan 4 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Jarak total yang ditempuh kereta tersebut adalah berapa? Kita gambar dulu diagram VT-nya seperti ini. Nah, itu ya diagram VT. Mula-mula diam, dipercepat 2 meter per sekon kuadrat. Lihat, kecepatannya naik. Nah, percepatannya saya letakkan sebagai sisi miring segitiga siku-siku. Terus kemudian diperlambat 4 meter per sekon kuadrat, lalu berhenti. Nah, ini juga perlambatannya saya taruh di sisi miring segitiga siku-siku. Nah, ini sisi ini, segitiga ini ya. Ini 10. Nah, tingginya berapa? Kita pakai sami tegak tadi. Samping dikalikan miring harus sisi tegak. Jadi kalau begitu sisi tegaknya itu nilainya adalah 20. Samping kali miring tegak gitu ya. Oke, nah sekarang perhatikan untuk sisi yang ini berapa ya? Ini kan segitiga siku-siku juga. Nah, samping kali miring itu sisi tegak. Berarti yang ini adalah 5. Nah, ini 5 ya. Nah, itu 10. Nah, kalau diagram VT, mencari jarak itu sama dengan mencari luas daerah di bawah kurva. Nah, ini berarti luas apa? Jelas luas segitiga. Nah, luas segitiga itu apa? Jarak sama dengan luas. Luas segitiga itu setengah. Alasnya itu kan 10 tambah 5, 15. Tingginya itu adalah 20. Berarti hasilnya adalah 150.
50 meter. Nah, lihat rumus fisikanya mana? Nggak ada, ini rumus matematika ya kan? Oke, it's very easy problem. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 3, sebuah mobil mula-mula diam, kemudian mobil itu dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 sekon, mesinnya dimatikan. Mobil mengalami perlambatan tetap dan mobil berhenti 10 sekon kemudian. Jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah berapa? Nah, ini kalau saya gambar dalam diagram VT seperti ini, mula-mula diam dipercepat 2 dalam 10 detik, kemudian mesin dimatikan sehingga diperlambat selama 10 detik. Nah, yang ditanyakan sejak mesin dimatikan, berapa jarak tempuhnya? Berarti kita hanya menghitung luas daerah yang ini ya, karena sejak mesin dimatikan. Itu adalah luas segitiga. Kita bisa menghitung, gampang banget. Karena kita tadi punya rumus, samping kali miring adalah sisi tegak. Sami tegak. Samping kali miring, sisi tegak. Jadi kalau begitu, 2 kali 10 itu adalah 20. Nah, sehingga kita bisa mencari jarak tempuhnya ketika mesin dimatikan sampai berhenti. Jadi itu luas segitiga. Setengah alasnya 10, tingginya adalah 20. Nah, jadi kalau gitu dapatnya adalah 100 meter. It's very easy. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 4, sebuah truk mula-mula bergerak dengan laju tetap 10 meter per sekon selama 12 sekon. Karena ada halangan di depannya, kemudian truk diperlambat dengan perlambatan konstan selama 20 sekon hingga berhenti. Jarak total yang ditempuh truk sejak bergerak dengan laju tetap hingga berhenti adalah, jadi kalau saya gambar dalam diagram VT seperti ini, lajunya pertama tetap 10, selama 12 sekon, kemudian diperlambat selama 20 sekon, terus berhenti. Nah, yang ditanyakan adalah berapa jarak tempuhnya. Nah, sekali lagi dalam diagram VT, jarak itu sama dengan luas daerah di bawah kurva. Jadi ini adalah luas trapesium ya. Luas trapesium itu setengah, 2 sisi sejajar dijumlahkan. Ini kan berapa? 12 ditambah 20 itu adalah 32, ditambah dengan yang atas 12 dikalikan tingginya 10. Jadi kalau begitu ini kan 44 bagi 2, 22 kali 10, 220 meter. Sudah selesai. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 5, besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh berapa? Jadi pertama, kecepatannya adalah 30, diperlambat terus hingga berhenti. Tapi ada info, ketika kecepatannya 15 meter per sekon, dia telah menempuh jarak 75 meter. Berarti jarak itu adalah secara kurva luas daerah di bawah kurva ini. Berarti luas trapesium selama waktu T. Tapi T-nya belum ada. Jadi kita harus cari karena kita mau menghitung luas segitiga yang sebelah itu. Jadi T-nya itu bisa kita cari dengan mudah karena luas trapesium jarak itu sama dengan luas ya. Jadi ini luasan yang pertama, nanti yang kita cari adalah luasan yang kedua. Nah, luas yang pertama, luas trapesium setengah, 2 sisi sejajar kita jumlahkan, yaitu 30 ditambah dengan 15, dikalikan tingginya T. Tapi jaraknya sudah tahu, yaitu 75. Jadi ini kan 150, 45 T. Jadi T-nya dapatnya adalah dibagi 15 ya, 10 per 3. Nah, di sini sudah tahu, ini 10 per 3. Kalau kita lihat, ini 30 kan 15 separuhnya. Jadi ini ke sini, ini berarti ya separuhnya. Separuhnya waktu seluruhnya. Karena ini separuhnya, berarti yang di sini pasti 20 per 3. 2 kalinya ini. Karena ini juga harus tengah-tengah gitu ya. Nah, sekarang jarak yang dimaksud adalah luas yang kedua itu. Ini jarak yang pertama ya. Jarak yang kedua, sisanya ini adalah luas segitiga ini. Jadi luas segitiga itu adalah setengah, alasnya adalah 20 per 3 dikurangi 10 per 3, itu adalah 10 per 3. Sedangkan tingginya itu adalah 15. Nah, kalau kita lihat di sini,
Ini berarti 15 dibagi 3 itu 5. 5 kali 5 berarti 25 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 6. Informasi gerak sebuah benda diberikan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Jarak yang telah ditempuh benda selama 10 sekon pertama adalah berapa? Nah, ini gambar grafiknya ya. Ini diagram VT. Jarak dalam 10 detik pertama itu adalah sama aja dengan menghitung luas trapesium itu. Jadi kalau begitu luas trapesium itu berapa ya? Jarak sama dengan luas trapesium setengah dua sisi sejajar dijumlahkan. Jadi 15 ditambah 20 ya. Tingginya adalah 10. Nah, kalau begitu hasilnya berapa ini? 10 bagi 2 5. Ini 35. Berarti kalau dikalikan 175 meter. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 7, grafik seperti ditunjukkan gambar melukiskan perjalanan mobil A dan B yang bergerak lurus sama arah. Mobil B akan menyusul mobil A setelah bergerak selama berapa detik. Jadi ini gambarnya seperti ini ya. Diagram VT, A itu bergerak ber-GLB, konstan terus kecepatannya, sedangkan B dipercepat lalu kemudian bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, yang ditanyakan adalah B menyusul A pada T berapa? Nah, kalau pada T30 jelas tidak, karena luas daerah di bawah kurva B dengan A itu tidak sama. Nah, sekarang pada 45 skon, 45 detik apa tersusul, luas daerah di bawah kurva B segitiga itu tidak sama dengan luas kotak yang di bawah kurva A. Jadi tidak tersusul pada 45 detik. Berarti kalau begitu tersusulnya lebih besar dari 45 detik. Misalnya di sini, T detik kemudian. Jadi kalau tersusulnya pada T detik di sini, ya seumpamakan T detik, maka otomatis waktu dari sini ke situ adalah T dikurangi 45. Nah, kita tahu bahwa yang namanya syarat menyusul itu posisinya harus sama. Jaraknya harus sama. Jarak dalam diagram VT itu sama dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Kalau pada saat T bagi mobil A, kita harus menghitung jaraknya dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Jadi luas kotak itu adalah 40 kali T itu untuk mobil yang A ya. Nah, sedangkan untuk yang B, maka kita cari luas trapesium. Nah, luas trapesium itu setengah dua sisi sejajar dijumlahkan, T ditambah, yang ini adalah T min 45, lalu kalikan dengan tingginya. Tingginya adalah 60. Nah, sekarang ini nolnya saya coret aja. Nah, ini 4T jadinya sama dengan 3 kali dalam kurung 2T min 45 ya. Jadi ini 4T sama dengan 6T min 135, berarti 2T sama dengan 135, T-nya adalah 67,5 skon. Jadi tersusul pada saat 67,5 skon. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 8, mobil A dan B bergerak lurus sama arah. Grafik hubungan antara kecepatan V dan waktu T ditunjukkan seperti pada gambar. Mobil A akan menyusul mobil B setelah bergerak selama berapa skon. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau tersusul pada T4 skon nggak mungkin, karena luas daerah di bawah kurva A dengan luas daerah di bawah kurva B itu tidak sama. Luas segitiga nggak sama dengan luas trapesium di sini. Jadi tersusulnya lebih besar dari 4 skon. Misalkan di sini, T ya waktunya. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa nilai dari gradien garis A dan B itu. Yang saya namakan mi tadi ya. Mi, sami tegak. Gradien saya namai mi tadi. Jadi kalau begitu gradien dari garis A ini adalah 12 dibagi 4. Jadi ini nilainya adalah 3, mi-nya 3. Terus kemudian B itu adalah ini gradiennya berarti 4 ya dibagi dengan 4. Berarti 1. Jadi mi-nya 1. Ini nilai mi-nya 3 ya. Nah, terus sampingnya T, berarti sisi tegaknya itu kan samping kali miring harus tegak. Samping kali miring tegak. Berarti ini 3T ya. Gitu. Oke, terus kemudian berikutnya adalah kita mencari
Nanti luasan ini di bawah grafik B, berarti kita harus mencari ini, nilainya berapa ini. Nah, kita harus hitung ini, berapa nilainya? Karena ini mi-nya 1, berarti kan samping kali miring tegak. Berarti kalau begitu, tegaknya ini bernilai T. Jadi artinya bahwa gradien dari garis ini selalu tetap. Gradien itu Y per X itu di matematika. Oke, sekarang syarat menyusul itu jaraknya harus sama ya. SA sama dengan SB. Jarak dalam diagram VT itu luas daerah di bawah kurva. Jadi luas daerah di bawah kurva A itu adalah luas segitiga, yaitu setengah, alasnya itu T. Sedangkan tingginya itu 3T. Sedangkan luas daerah di bawah kurva B adalah trapesium. Setengah dua sisi sejajar dijumlahkan. Jadi 8 ditambah dengan yang ini ya. Berarti itu kan 8 plus T dikalikan tingginya. Tingginya itu T. Nah, jadi T-nya bisa saya coret 1. Jadi ini hasilnya berapa? 3T. Ini setengahnya saya coret aja. Jadi 3T sama dengan 16 plus T. Kan gitu. Berarti 2T sama dengan 16. T-nya adalah 8 skon. Jadi waktu susunnya 8 skon. Jawaban yang benar adalah C. Sekali lagi, cara yang saya ajarkan ini hanyalah suatu cara alternatif kalau lupa rumus fisika dalam menyelesaikan soal ini. Nomor 9, sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Jarak total yang ditempuh benda sejak dilempar hingga kembali ke tanah adalah 10 meter. Kecepatan awal bola itu sebesar berapa? Kalau kita gambar, ini kan benda dilempar ke atas, pulang pergi menempuh jarak 10 meter. Jarak naik sama dengan jarak turun ya. Jadi kalau begitu jaraknya kita bagi 2, ke puncak dia menempuh jarak 5 meter, di puncak kecepatannya 0. Kalau kita gambar grafiknya hubungan VT, maka benda ini mula-mula kecepatan awalnya VU diperlambat 10 meter kuadrat, terus kemudian berhenti. Nah, sekarang kalau ditanyakan berapa VU-nya, gampang banget. Kan samping kali miring tegak. Samping ini adalah berapa, kita bisa hitung. Nah, miring ini sebagai percepatannya kan. Jadi yang samping ini nilainya adalah VO per 10. Kenapa? Karena samping kali miring sisi tegak. Sisi tegaknya VO. Jadi 10 kali VO per 10 itu VO. Nah, jadi kalau begitu ingat tadi bahwa jarak itu sama dengan luas. Luasnya segitiga. Jaraknya kan 5 itu ya. Jadi setengah alasnya VO per 10, tingginya itu VO. Jadi ini VO kuadrat sama dengan 100. Berarti VO-nya dapatnya adalah 10 meter per skon. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Nomor 10, sebuah peluru yang bermassa 100 gram ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 200 meter per skon. Bila percepatan gravitasi setempat 10, maka peluru akan mencapai puncak dalam waktu berapa? Ya, peluru tembakan ke atas, di puncak nanti kecepatannya itu 0. Jadi kalau kita gambarkan, pertama kecepatannya 200, diperlambat terus, perlambatan gravitasi 10, sisi miring segitiga siku-siku, dalam waktu T berhenti di puncak. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan, kita pakai rumus sami tegak tadi. Samping kali miring sama dengan sisi tegak. Sampingnya itu T, ya kan? Miringnya itu 10, tegaknya itu adalah 200. Jadi T-nya adalah 20 skon. Jadi jawaban yang tepat adalah E.